Oke, kali ini kami akan membuat video tutorial tentang instalasi Android X8 menggunakan virtual machine Windows dengan konfigurasi root tambahan. Perkenalkan, saya sebagai ketua kelompok. Nama saya Muhammad Daftar Riko, NIM 25017. Perkenalkan, nama saya Naila Anissa Zakia dengan NIM 250040164. Perkenalkan, nama saya Husain Ali Mahmud dengan NIM 250411000174. Perkenalkan, nama saya Erik Dwi Tralfazi dengan NIM 250411000175. Perkenalkan, nama saya Tagdisut Anggoro dengan NIM akhir 176. Oke, sekian perkenalan kelompoknya dan langsung masuk ke tutorialnya. Yang pertama, kalian harus menyiapkan filenya yang berupa VirtualBox dan yang pasti file ISO-nya. Untuk VirtualBox-nya kalian tinggal cari saja di Google VirtualBox dan kemudian pencet yang paling atas. Anda akan diarahkan ke ini. Terus kalian tinggal download saja VirtualBox-nya. Jika sudah selesai, tinggal dipasang saja. Terus kalian simpan, pilih di direktory mana mau disimpan. Bisa simpan di direktory download saja. Setelah file VirtualBox-nya telah di-download, kalian tinggal klik 2 kali, kemudian konfirmasi yes gitu. Nanti Anda akan muncul file installernya. Ini adalah menu installernya, kalian tinggal next saja. Ini karena sebelumnya saya sudah pernah pakai, jadi tampilannya begini. Jadi intinya tinggal next aja. Oke, selanjutnya untuk file Android X86 ya, Anda dapat carinya di Google paling atas. Ini ada tinggal download now. Kemudian cari yang Android 9. Untuk aja. Kemudian yang ini Android X86 64 bit Android 9. Tinggal download aja. Karena sebelumnya saya sudah pernah download. Jadi tidak perlu. Masuk saja. Jika sudah memiliki file tersebut, masuk ke VirtualBox. Kemudian pilih new. Ini untuk VMM, kalian ya terserah gitu, mau pilih yang apa. Kemudian untuk VM foldernya ini tempat di mana kalian nyimpan folder VM-nya tuh juga ada terserah kalian. Untuk ISO image tadi tinggal pilih yang kalian download tadi. Pada ISO karena saya nyimpannya di Android, karena saya nyimpannya di download ya harus pilih. Kemudian untuk pemilihan OS-nya. Untuk pemilihan OS distribusinya yaitu memakai Oracle Linux. Kenapa memakai itu? Karena salah satu opsi distro Linux yang sudah punya konfigurasi default yang sering kompatibel untuk banyak distro berbasis Linux termasuk Android X86, serta memberikan konfigurasi virtual mesin yang paling stabil dan cocok agar Android bisa berjalan di VirtualBox-nya. Nah, itu adalah penjelasan dari teman saya. Kemudian lanjut saja di udah pasti bisa isi. Untuk base memorinya minimal itu emang udah 2 GB. Tapi kalau mau ditambahin juga bisa. Di sini saya tambahin jadi 4 GB. Karena saya masih banyak. Dan untuk CPU set standarnya aja. Standar dari Tata CPU kalian. Karena saya punya 6 jadi saya set juga. Nah, untuk ini dimatikan karena Oke, alasan kenapa UEFI-nya tidak dicentang saat instalasi Android X86 adalah karena installer Android tersebut mendeteksi bahwa komputer atau virtual machine di boot ini menggunakan mode legacy BIOS, bukan mode UEFI. Kemudian yang pertama itu merusak bootloader Windows, kedua merusak gagal boot atau gagal total, terus yang ketiga boot yang sangat ribet atau menyusahkan, bahkan jika berhasil membuat keduanya bekerja secara terpisah. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Dan kita lanjut. Untuk size minimal Android X86 itu 4 GB ya. Tapi karena rekomendasinya itu sebenarnya 8 GB kalau lancar. Tapi saya pilih 20 GB aja. Ya, karena masih saya banyak. Dan tinggal ini saja. Nah, ini sebenarnya kita belum bisa mulai karena dia memorinya harus kita set ke mentokin aja. Kemudian untuk grafik kontrolnya kita itu pilih. Kenapa harus pilih Fbox CFVGA di VirtualBox saat instalasi Android X86? Karena Vbox SVGA adalah video adapter paling kompatibel dan stabil untuk sistem berbasis Linux, termasuk Android X86 di VirtualBox. Drivernya didukung baik oleh kernel Linux dan mendukung resolusi tinggi, akselerasi grafis dasar yang penting agar Android X86 bisa tampil dengan benar dan tidak crash. Dan satu lagi yang sering terlewat, video adapternya harus diset ke Vbox SVGA. Kenapa? Karena Android X86 ini pakai kernel Linux dan hanya Fbox SVGA yang punya driver bawaan yang kompatibel di kernel Linux. VGA bisa-bisa layarnya hitam atau sistem crash pada boot. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Jadi ini langsung kita oke saja. Untuk setting bagian VirtualBox-nya cukup sampai di sini, langsung saja di start gitu, sahabat.
masih putih. Nah, kemudian di sini sudah muncul menu Android X86 Live Installation segini gitu. Untuk instalasi permanen, kalian pilih menu yang ketiga ini. Gunakan arrow key kalian. Oke, kemudian klik enter. Nah, kemudian untuk sini itu kalian harus membuat partisi. Kalian pencet C. Nah, ini bakal ada opsi apakah kalian menggunakan GPT. Nah, ini kita bakal pilih no. Karena Kenapa kita tidak menggunakan GPT? Nah, karena secara default VirtualBox itu menggunakan firmware dan BIOS itu dirancang untuk booting dengan hard disk dengan skema MBR. Sedangkan skema partisi GPT menggunakan firmware UEFI agar bisa booting. Seperti itu. oke, terima kasih. Kemudian ini karena belum ada partisinya, maka kita bikin partisi baru. Enter, enter aja. Ini udah jadi partisinya ada size byte. Untuk menulis partisinya ke dalam disk. Terus ini kita minta konfirmasi, ketika kalian disk yes, kemudian enter aja. Oke. Terus tinggal tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jika selesai seperti ini, kalian kan bootable itu kalian aktifin dengan cara press tombol enter di keyboard kalian. Oke, maka flashnya akan ada tulisan boot. Ya langsung saja kalian pergi ke menu di sini. Setelah kita exit tadi, di sini sudah muncul partisi baru STIA1 ukurannya 23. Nah, ini kita enter saja karena kita mau kita ganti formatnya ke ext4. Kita pakai arrow ke bawah, terus kita pencet enter. Oke. Nah, ini konfirmasi aja, cuma datakan dia, tinggal yes, pencet enter sama. Nah, untuk install bootloader group. Nah, ini kalian pencet yes aja. Kenapa? Karena dari awal tujuannya emang kita pakai bootloadernya grupnya gitu, biar bisa jalan tanpa ISO-nya. Terus ini untuk mode debugking. Nah, ini sebenarnya kalau kita user biasa, pilih no aja. Kecuali kalian karena kita user biasa, pilih no aja, pencet enter, dan tunggu. Sabar, sabaran. Tungguin dulu. Nah, di sini kalian bisa langsung pilih run atau reboot. Reboot juga bisa, pilih run juga bisa. Karena saya akan contohkan dulu untuk opsi rebootnya. Nah, kalau reboot ini tuh nanti bakal muncul kayak awal seperti tadi untuk instalasinya. Nah, makanya, nah, makanya bilang atau ini run. Nah, berhubung setelah kita reboot, hasilnya bakal kayak gini, kayak awal tadi. Gitu. Nah, ini solusinya itu. Kalian bisa shutdown dulu. Nah, kemudian kalian masuk ke VirtualBox. Ya. Nah, ini tuh kalian klik kanan, ISO-nya tadi, terus remove disk from virtual device. Nah, itu dia udah masuk ke menu boot yang tadi. Nah, di sini akan diarahkan ke menu booting group tadi. Itu alasannya kita pilih grup. Dan langsung aja di booting. Kemudian ini dia UI Android-nya sudah muncul. Kayaknya di Android pada umumnya. Kalian bisa lanjut setting. Nah, nah, cek masih ada. Sini ada ya Android baru pada belum tinggal bisa saja. Jadi kalau pengen connect wifi ya silakan. Tapi itu biasanya lama jadi langsung skip aja. Terus ini jam benar-benar langsung next. Dan ini saya pilih tidak. Ya ini preferensi sih kali ya. Tapi saya pilih. Ya ini passwordnya opsional juga bisa langsung skip. Sebar, tulis. Nah, dan ini dia tampilan X46 ya. Ini untuk konfigurasi dulu ya. Caranya itu seperti kan tinggal buka aja terminal emulator terus ini untuk mensimpan address storage. Untuk perintahnya kalian tinggal ketik aja terus nanti bakal muncul jendela kayak gini. Kalian mulai saja izinkan ya semuanya sudah buka. Nah, ini fungsinya itu apa? Ya salah satunya kalian bisa ngatur resolusi di resolusi ini 36. Nah, resolusinya sudah besar. Istilahnya jadi begini. Untuk menerbangkan tampilan permukaan dan nah, sudah lagi videonya jadi kemudian untuk itu ada ini sih ya cuman iseng tapi itu gunanya untuk ngatur berapa persen di kantor kali ini kan ada 80% kan bisa diatur jadi sisal 70 jadi jadi ya itu dia video tentang instalasi Android X86 di virtual machine Windows menggunakan konfigurasi root. Sekian video dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Udah kan? Terima kasih.